sesi yang hari ini kita membahas bagaimana pembentukan dari konstitusi secara umum, secara general di dunia. Kemudian nanti minggu depan baru akan ada penjelasan bagaimana konstitusi terbentuk di Indonesia tentang sejarah dari perkembangan UUD 45. Saya langsung share screen ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, kenapa kita harus belajar tentang konstitusi, walaupun kalian dari mungkin tidak ada background kuliah yang haruskan kalian belajar tentang undang-undang, namun di mana kita juga harus memahami peraturan apa yang berlaku di tempat kita tinggal, terutama di Indonesia. Konstitusi itu sendiri merupakan peraturan yang tertulis, yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban kekuasaan yang diatur, kemudian fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah. Konstitusi juga mengatur hubungan antar kekuasaan dan hubungan negara serta warga negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan. Jadi dengan ada undang-undang, orang-orang yang memiliki jabatan kekuasaan atau wewenang, mereka akan punya batasan-batasan tertentu sehingga ada harus yang dipatuhi, sehingga mereka tidak boleh keluar dari aturan tersebut. Konstitusi juga bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia, kemudian untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi dan konstitualisme. Konstitusi itu apa? Konstitusi yang kokoh merupakan ada yang jelas konstitualismenya, ada tertulis secara jelas. Kemudian hal yang diatur apa aja, yaitu adanya batasan-batasan wewenang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan judisial secara seimbang dan saling mengawasi. Jadi bukan ketiga lembaga ini tidak ada yang saling lebih tinggi, tapi mereka sejajar. Memberikan jaminan luas untuk menghormati, memenuhi hak warga negara. 3 pokok yang dalam konstitusi harus ada dan HAM, harus tersusun secara fundamental, dan ada pembagian pembatasan kekuasaan yang fundamental juga. Nah, sekarang sejarah konstitusi. Konstitusi itu udah lama banget ada, yaitu sejak adanya istilah politea, konstitusi ekspresikan tentang ini ada konstitusionalisme plastik ya, di mana awalnya dari Yunani kuno itu adanya tentang wrong constitution dan right constitution, di mana right constitution itu merupakan tujuan kepentingan bersama, namun kalau wrong constitution itu lebih kepada kelompok atau kepentingan pribadi. Kemudian beralih ke Romawi kuno, istilah lex menentukan bagaimana jalan bangunan kenegaraan harus dikembangkan berdasarkan dengan prinsip the higher law, cirinya adanya hierarki hukum. Jadi dikembangkan mana undang-undang atau aturan yang lebih tinggi. Kemudian di sejarah Islam, dengan ada Piagam Madinah, Nabi Muhammad dengan sebagai perwakilan penduduk Madinah membangun struktur kehidupan bersama. Jadi mulai diajarkan Islam tentang membentuk sebuah tatanan politik yang berdasarkan konstitusi. Dan Indonesia sendiri, konstitusi berdasarkan 5 prinsip Pancasila sebagai landasan filosofi dan ideologisnya. Sekarang masuk ke konstitusi, pengertiannya berasal dari konstituen atau yang diartikan sebagai pembentukan. Konstitusi merupakan dokumen yang tertulis, jadi harus tertulis, bukan yang kita ucapkan. Peraturan yang diucapkan secara lisan itu bukan konstitusi. Undang-undang adalah bagian dari tertulis. Salah satu jenisnya. Konstitusi sebagai hukum dasar dapat dijadikan negara.
Konstitusi juga merupakan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antar keduanya. Kalau tidak tertulis, itu berarti aturan yang tradisional atau konvensional tentang rules of political behavior, jadi berdasarkan kebiasaan. Namun kalau yang tertulis itu berarti undang-undang dasar. Nah, ini banyak pengertian lainnya tentang konstitusi ya. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu ada yang bersifat absolut dan relatif. Ada juga positif dan ideal, di mana tergantung dari kekuasaannya yang terbentuknya seperti apa. Apakah sebagai norma hukum, atau hanya sebagai formal tertulis, atau berdasarkan keputusan politik yang tertinggi, dan adanya cita-cita yang diinginkan dari konstitusi tersebut. Sifatnya, yang pertama harus fleksibel, dan ada yang kedua dekaku. Jadi dua sifat konstitusi di mana kalau yang luas atau fleksibel itu bisa diamandemen. Namun ada yang rigid, tidak bisa dirubah sama sekali. Seperti contohnya di Undang-Undang 45 ada ya, seperti itu. Tiga hal pokoknya, yang pertama harus adanya unsur keadilan, kepastian, dan ketertiban, kemudian adanya equity dan kewajaran. Ini tujuan-tujuannya ya. Kalau dari tujuan negara, itu adalah dengan ada konstitusi diharapkan dapat memelihara ketertiban dan ketentraman, kemudian mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Supremasi konstitusi. Apa itu? Konstitusi mempunyai supremasi, yang artinya dia mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Pengakuan supremasi konstitusi merupakan berupa pengakuan normatif dan empirik, terwujud dalam perilaku pemerintah serta masyarakatnya. Prinsip negara hukum yaitu adalah yang memerintah hukum adalah hukum, bukan manusia. Jadi kita berdasarkan undang-undang. Kedudukannya, pertama ada aspek hukum, di mana dibuat oleh lembaga, kemudian dijamin oleh rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat. Aspek moral, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti adat istiadat, agama, dan lain, atau etika moral. Karena jika bertentangan, maka harus dikesampingkan. Di Indonesia ada 3 hal pokok, di mana perilaku yang mendasari adalah berpijak dari penyelenggaraan dan tertuang dalam UUD 45 dan nilai-nilai luhur Pancasila. 3 hal pokok tersebut apa? Adanya perasaan wajib untuk melakukan yang bermoral sesuai dengan konstitusi. Kemudian harus bersifat rasional dan adanya kebebasan. Nah, ini ada 2 teori tentang hierarki konstitusi undang-undang. Yang pertama dari Hans Kelsen dan Hans Naviansky. Kedua orang ini sebenarnya mereka saling melengkapi ya. Di mana kalau yang Hans Kelsen itu hanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama paling tinggi adalah ground norm. Kemudian di tahapan kedua yaitu ada general norm, dan terakhir baru adanya concrete norm. Sedangkan kalau Naviansky dia lebih mendetail. Yang pertama adanya stats fundamental norm, jadi ada fundamental negaranya. Kemudian baru adanya aturan negara, stat ground net, itu seperti ground norma. Kemudian ada undang-undang formal, yaitu general normnya, formalnya, dan pelaksanaan atau aturan pelaksanaan dan atau otonomnya itu adalah norma konkret yang biasanya kalau Indonesia seperti yang dilaksanakan atau dibuat di daerah-daerah. Nah, kalau Indonesia ini hierarki hukum berdasarkan, jadi harus ingat ya, hierarki perundang-undangan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang hierarki hukum Indonesia. Yang tertinggi adalah UUD 45, kedua Ketentuan MPR, 3 undang-undang atau Perpu,
kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan baru terakhir perda kota atau kabupaten. Nah, kenapa kok Pancasila nggak masuk? Karena Pancasila bukan sebagai norma formal, tapi dia sebagai fundamental norm, sebagai dasarnya lagi dari pembentukan undang-undang tersebut. Nah, ini yang masuk juga dalam yang diakui di Indonesia, itu ada peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, lembaga pemerintahannya, kemudian ada peraturan Bank Indonesia, peraturan menteri, lembaga komisi setingkat, DPRD, gubernur, wali kota, sampai ke kepala desa. Itu juga kita harus menghormati dan melaksanakan peraturan tersebut. Nah, Indonesia seperti ini. Tadi ya yang Kelsen itu dia cuma ground norm, terus baru norma-norma terbentuknya. Apa norma-norma biasa di bawahnya. Kalau di Naviansky itu dikelompokkan lagi. Nah, kalau Indonesia dia lebih spesifik. Yang tadi saya bilang fundamental normnya adalah Pancasila, kemudian aturan dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 45, dan baru ada peraturan lainnya, Pak. Yang perbedaannya, kalau dari berdasarkan pengelompokan norma, Kelsen tidak ada pengelompokan norma yang spesifik, sedangkan kalau Naviansky menjadi 4 kelompok yang berbeda. Kemudian kalau berdasarkan jenjang norma, Kelsen hanya berdasarkan norma secara umum, sedangkan kalau Naviansky lebih khusus lagi dan dihubungkan dengan suatu negara. Serta kalau penelitian norma negara, dasar norma dasarnya itu ground norm, kalau ini start fundamental norm. Baik, itu penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini belum ada tugas lagi. Minggu depan baru saya memberikan tugas ya terkait dengan minggu depan mungkin saya akan membentuk kelompok untuk berhubungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti apa? Kita nanti akan bahas studi kasus. Gitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk program kita hari ini. Nanti materinya akan saya share kembali di Google Classroom. Nanti juga akan ada video pengayaannya. Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti kalian bisa tonton videonya. Jadi kalian akan lebih bisa memahami, kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Cukup? Sepertinya sudah cukup, Pak. Terima kasih kalau gitu ya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa nanti mengisi daftar absen. Kalau yang sampai lupa, kelewatan, jangan lupa hubungin ke saya dan menunjukkan bahwa kalian benar-benar ikut Zoom meeting-nya. Jadi di screenshot ya, disimpan. Tiap meeting saya disimpan screenshot kalau kalian memang ikut Zoom meeting saya ya. Biar nanti saya bisa membantu merubah untuk absennya. Terima kasih ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.